Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi bin jamalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang paling utama yang harus menjadi tolak ukur seseorang mendapatkan kajian, yaitu Allahus Samad. Artinya apa? Tempatnya Allah. Nah ini, jadi kalau kita sudah mengerti kemana arah rohani kita dalam berkiblat, berarti di wujud itulah kita harus menunaikan kewajiban dalam rangka mendirikan azalinya Allah di dalam diri. Apa yang dikatakan azalinya Allah, seperti apa yang pernah kita pelajari selama ini yang dikatakan dengan kolbi. Apakah kolbi itu ada di setiap umat? Haknya ada, tapi wujudnya belum tentu ada. Kenapa? Karena semua kodrat itu didirikan. Tidak ada kodrat itu yang sudah berdiri langsung wujud aja dia, itu tidak ada. Semua didirikan. Makanya ada nih kata-kata ibadah. Jadi kalau kolbi itu di setiap orang belum ada, yang ada apa? Yang ada itu kolbu. Nah, kolbu ini adalah qadarullah. Dia berhadapan dengan akal, dengan kodratnya darah, dan berkesinambungan dengan nafsu dan iman. Tetapi kalau kolbi, dia adalah alam usul. Alam usul itu adalah sifatnya hakikat, penciptaan hakikat dan penciptaan sir rahasia Allah itu ada pada dua alam. Pertama dinamakan azali, yang kedua dinamakan dengan tanizil kadim. Nah, inilah azali ini atau alam sifat dengan zat, asal usul sifat dan asal usul zat. Nah, apakah semuanya bisa
didirikan? Bisa. Kenapa tidak? Qalbi mu'mini baitullah. Nah sekarang, apakah hati kita sudah menjadi qalbi? Tentu dengan kita jalankan hakikat dan adab-adabnya. Tidak semua memiliki qalbi. Nah dalam hal ini kita perlu mendirikan kodrat yang dinamakan alam azalinya Allah, tempat berusoli di saat kita mau sholat. Kalau kita mau sholat, kita berusali dan menatap ke alam usulnya diri. Nah ke alam usulnya diri inilah usoli. Nah, seperti itu kita melihat keusolinya Allah. Apa? Atau dikatakan assalamualaikum usoli. Nah usoli apa? 3 kodrat wujud berupa umat, 3 kodrat alam berupa kodrat. Jadi 3 ini tatap-tatapan di saat usoli. Nah bagaimana cara kita mendirikan alam usoli ini? Nah alam usoli ini atau alam azali ini terbuat dari 3 kodrat. Pertama, alasnya adalah batin yang disebut alamnya sukun. Nah yang kedua, kodratnya adalah zat, ini yang dikatakan aras. Yang ketiga, hidupnya adalah nur, ini disebut dengan hayat. Jadi batin, zat, nur, ini dinamakan azali, alam asal usul. Nah gitu, jadi lebih tepatnya dikatakan alam asal usul. Nah bagaimana kita mendirikannya? Hukumnya sama kayak adabnya, sama kayak taharoh. Di taharoh di 23 jam 23.45. Nah kita duduk dengan tenang, setelah beruduk duduk dengan uzlah, bersila. Maka kita melaksanakan takarub. Takarub itu penghadiran. Nah ini sifatnya termasuk pengisian yang disebut dengan tahali, bukan takali. Kalau takali itu namanya taharoh, tapi tahali pengisian. Nah kita melakukan pertama pengisian batin. Nah pengisian batin ini setelah kita baca Al-Fatihah, asal hitungnya ganjil nggak apa-apa, 1, 3, 5, 7 atau 9. Nah setelah itu baru kita berzikir ya batinu. Tapi yang kita lihat di sini adalah munculnya batin di dalam sukun tadi. Nah kalau wujudnya, kalau kita boleh berkarajiah, berumpama, itu seperti bening-bening yang ada berkilat-kilat di dalam tempat yang gelap, hitam. Tempat yang hitam. Ya, tempat yang hitam ini sukun wa matarifatun, yaitu sukunnya alam marifat namanya, atau alam hitam. Ya nanti di situ, di alam sukun itu kita akan melihat sesosok, cuma masih belum ada bentuknya. Dia masih berupa pelangi yang satu warna, berkilat-kilat, ya, tapi tidak banyak warna. Ya berupa wujud-wujudan, berupa mewujud-mewujud gitu. Nah jadi kita sudah, nah begitu sudah mendapatkan itu, kita pindah ke mendirikan atau mentahali zat atau rohani. Nah di alam rohani tadi, di alam zat tadi, kita melihat dengan zikir ya batin ya ziddini, ya ziddini. Kalau tadi ya batinu, sekarang itu ya ziddini. Nah, ya ziddini, di dalam batin kita melihat dan ingin melihat, yaitu sebuah wujud ruh yang tapi juga belum berbentuk. Nah gitu ya, tapi juga belum berbentuk. Nah setelah kita dapat melihat itu dan menyaksikan, ya bukan melihat tapi menyaksikan, baru kita naik ke yanuru. Yanuru itu hayat. Hayat itu apa?
yang kita lihat kodrat batin yang bersir tadi, yang kita lihat itu akan mewujud seperti hayat atau ruh, dan dia hidup bergerak. Nah itu di kalayan nuru. Begitu dia mulai bergerak, barulah kita membuka mata pelan-pelan. Maka yang kita temui adalah diri jasad kita. Nah, makanya inilah yang menjadi maqamullah atau qalbinya Allah. Barulah benar sah jasad ini menjadi Masjidil Haramnya Allah. Inilah yang dikatakan di sidang Jumat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inilah umat yang bertempat bermakamnya Allah. Jadi mengenai jumlah zikir itu tidak perlu dihitung. Kalau perlu dalam satu malam itu mungkin ya ziddini atau ya batinu, mungkin perlu sepuas-puasnya. Dan kalau ada firasat berhenti ya berhenti, kalau tidak ingin berhenti teruskan sampai kita tercapai apa yang kita inginkan. Nah, tidak ada hitungan dalam zikir, yang ada di hitungannya itu dalam amaliyah. Nah, begitulah kita dalam rangka mendirikan atau bertahali kepada kolbi kita. Jadi kalau selama ini kita bertaharoh, itulah ibadah. Ya, kalau kolbi ini dia tetap suci, ya. Tetapi kewajiban kita beribadah kepada yang suci, itulah taharoh yang selama ini kita kerjakan. Ya 14 malam atau 14 kali. Nah namanya itu beribadah. Nah itulah ibadah taharoh. Bukan kolbi itu kotor, bukan kolbi itu tidak bersih, tetapi kita beribadah taharoh namanya. Dan itu hal yang wajib dilakukan. Inilah yang dikatakan masa tahali atau masa pengisian. Jadi kita lakukan itu sering-sering dan sepuas-puasnya, dan tidak waktu yang tidak terbatas. Kapan dan sampai kapan, tidak ada ruang jarak dan waktu dalam beribadah kepada Allah. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Yang tidak bertanya audionya dimatikan, bertanya audionya dinyalakan. Silakan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya? Insyaallah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu ya karim. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam tema bertahali pengisian kolbi. Bagi jemaah silakan yang ingin bertanya ditekan gambar tangannya. Pak Imam, mohon sedikit bantuannya karena ini HP-nya agak ngelek, jadi kita bisa kontrol, bisa geser nih. Ada Pak Jainuddin, silakan Pak Jainuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Audionya Pak Jainuddin. Audionya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin, insyaallah. Di awal bahasan Buya tadi, Buya berkalam bahwa dari kalbi menuju ke kalbu, dari kalbu menuju ke kalbi. Bagaimana hakikat dan adab-adab sehingga dari kalbu bisa menuju ke dari kalbi bisa menuju ke kalbu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kalbi
itu tidak akan bisa dia menuju kolbu. Kenapa? Kolbu itu adalah sudah sifat maujud yang sudah ada. Karena di kolbu itu ada aras-aras akal, ada aras-aras nafsu. Nah itu makanya dia tidak bisa bersekutu dengan kolbi. Jadi itu tanggungannya adalah sifatnya kadar. Sementara kolbi itu alam fizat atau fisifat dan dia bukan bersifat kadar. Jadi tidak ada tajalinya dari itu, tapi dia sudah menzohir menjadi suatu alam yang wujud, yaitu kolbu. Jadi tidak ada dari kolbi dia berubah jadi kolbu. Jadi kolbu ini adalah kadar, sementara kolbi ini aras, jadi beda. Gitu, paham? Insyaallah paham. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Jainuddin atas pertanyaannya. Dilanjut ke Pak Dewi Susilo. Silakan Pak Dewi untuk pertanyaan, waktu tepat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu sehingga bisa membimbing kami untuk belajar tauhid. Amin. Pertanyaan kami, Buya, kami sudah menyimak video yang diupload Buya tadi malam jam 2:30 kalau nggak salah, apa 2:30 pagi kami sudah menyimak. Nah, kami sudah melakukan toharoh 14 kali dan sudah selalu berusaha untuk belajar sebagaimana qalbil ilmi yang Buya sampaikan lewat YouTube dalam judul Usoli, Nafis Isbat dan seterusnya, supaya takbir kita ini sampai kepada Allah. Jadi kami sudah berusaha untuk belajar, namun sampai hari ini kami belum bisa mempraktekkan. Nah, kesimpulan kami setelah mendengar tauziah atau qalbil ilmi Buya tentang kholbi, mendirikan kholbi, kami rasa bahwa oh iya, karena memang belum ada kholbi belum berdiri kholbi di kholbu kami, sehingga kami belum bisa, Allah belum bertajali di dalam batin gitu. Berkesimpulan seperti itu ya. Apakah betul demikian kira-kira apa yang kami perkirakan gitu? Jadi Allah belum bisa bertajali, bahkan kami belum bisa mempraktekkan nafis isbat sebagaimana Buya ajarkan di dalam YouTube. Begitu Buya mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ada 3 syarat. Pertama, telah memenuhi syarat, yaitu sidiknya hati kita, kebenaran sebuah hati terhadap Tuhan. Memang kita kepingin mengamalkan semua ilmu, tapi hati enggak kepingin bertuhan. Nah ini satu nih ya. Siapa yang mau menerima orang mau kawin tanpa cinta? Iya, itu tidak akan mungkin. Nah itu ya. Nah, yang kedua, pemahaman tidak dimiliki oleh manusia. Al-Baqarah 269, Allah memberikan pemahaman kepada orang yang Dia kehendaki. Kenapa begitu? Karena dia belum percaya. Kenapa? Mungkin kita masih dalam Al-Baqarah 268, hati kita masih dalam ditakut-takuti oleh setan, ya. Takut miskin, takut mati, gitu ya. Nah itu. Nah yang ketiganya,
Allah katakan innama sedekatil lil fuqara. Nah, artinya apa? Kalau kamu ingin mengamalkan tentang aku, maka amalkanlah dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, tetapi di Allah katakan lil fuqara. Artinya apa? Lil fuqara, keluar kamu dari cara kamu berpikir. Tetapi wal masriki, betul-betul harus dipikirkan, tapi bukan menurut caramu berpikir. Nah, begitu ya. Sekarang masuk akal enggak? Semua perintah Allah dipersulit sama Allah. Kan tidak mungkin. Nah, jadi yang terakhir adalah qalbi itu memang belum maujud. Artinya apa? Taharoh itu baru ibadah, menjalankan ibadah taharoh. Tapi yang di taharoh belum ada. Sama kayak kita mengamalkan kajian untuk berpulang kepada Allah, tapi kita masih hidup. Nah, tapi sudah ngaji. Nah, begitu ya, Pak. Paham Buya? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewi atas pertanyaannya. Silakan jemaah yang lainnya yang ingin bertanya. Pak Imam Ridho, silakan Pak Imam Ridho. Baik. Cepat bersilakan. Baik, karena belum ada sambil menunggu pertanyaan yang lain. Terima kasih Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya hadir malam ini. Insyaallah. Bahagia sekali karena ini banyak sekali yang hadir malam ini, Buya. Insyaallah. Buya, berkaitan dengan Buya tadi paparan Buya, bagaimana kita mendirikan kolbi ini dengan kita pada tengah malam atau jam 11.45 itu kita di situ membacakan Al-Fatihah, kemudian ya batin, ya zidin atau zat, ya nurun. Nah, saat kita mengucapkan itu pandangan ma'rifatnya itu ketiga seperti apa, mohon dijabarkan ya, biar Awalnya adalah sukun kosong dengan ya batinu, tiba-tiba nanti ada sebuah maujud yang berkilat, ya, seperti maujud berkilat-kilat seperti itu. ya kayak Tapi dia berupa gerakan-gerakan apa? Nah, yang kedua itu zidininya. Yang ketiga di saat ia nuru itu sudah bergerak dan ada kehidupannya. Nah, gitu. Jadi dari tidak ada menjadi ada judulnya. Jadi wujud ke maujud gitu. Jadi di saat di alam sukun ya batinu tadi itu dia memperlihatkan sebuah sesosok yang belum ada wujudnya. Nah, gitu. Nah, yang di kedua itu kelihatan sebuah rohani, ya, tetapi juga belum ada wujudnya. Nah, itu. Nah, yang ketiga bergerak, tapi tidak ada juga wujudnya. Begitu dibuka mata, kitalah wujudnya. Nah, seperti itu. Nah, cuma harus mendapatkan yang dua tadi gitu. Suaranya Pak Ridho. seperti yang kita katakan kan wujud Allah dalam batin, wujud hakikat Muhammad itu kan belum ada wujud baru, nyatalah wujud Adam. Iya. Di dalam alam situ ya. Iya. Nah, seperti itu mirip tajalinya seperti itu. Mirip, cuma kan akhirnya yang maujud ini menjadi masjidnya gitu. Oh iya, tempat makomnya ya. Iya. Kalau enggak di mana rahimahkumullahnya? Ya,
baru ketemu paham. Nanti di masjid dia teriak rahimakumullah, siapa rahimakumullah? Nah itu, jadi sekarang kita wajib menjadi rahimakumullah. Kenapa begitu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi dia ciptakan 7 aras, 7 sifat, 7 qudsi itu, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dalam bahasa kita. Tapi aku di antara itu. Nah ini belum bertempat dia. Makanya kolbi ini bikin dulu baru dia bertempat. Nah ini yang saya bilang, selama Allah memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhanmu. Nah kenapa? Karena memang kamu taruh di mana, kan gitu. Mau kamu taruh di mana dia? Ya begitu. Ya. Iya. Alhamdulillah. Gitu, insyaallah ya. Barakallah Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Alhamdulillah nambah wawasan bagi kita. Ternyata sekarang udah tahu nih Pak Imam itu masjidnya. Alhamdulillah. Sekarang dilanjut ke Pak A.A. Daud. Silakan Pak A. Daud. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat-sehat saja. Saya ini baru dibayar, baru ingin mencoba melaksanakan taharo. Insyaallah. Yang jadi masalah itu di sana kan ketentuannya bahwa apabila apa yang saya lakukan itu menemui sesuatu, maka saya harus segera melaporkannya kepada Buya. Nah, untuk itu jangka waktunya berapa lama, Buya? Kalau misalnya malam ini saya ketemu sesuatu, saya harus laporkan malam ini juga, atau boleh ditunggu sampai 10 hari? Bagaimana ini, Buya, ini teknisnya? Iya. Jadi kalau kita ngirim barang, kita mau cepat sampai barang atau memang perlu kapan-kapan aja? Oh, iya. Iya ya. Jadi cukup di WA saja, nggak usah saya balas atau tidak. Itu tidak perlu dipikirkan. Yang penting Buya, saya nama ini dari grup sekian, saya mengalami ini tadi malam. Syukron, gitu aja. Oh begitu. Iya. Iya, Buya. Ya. Jadi cukup paginya, atau ya kalau bisa paginya langsung di WA ke Buya. Iya, kalau enggak pun paginya mungkin sehari 2 hari juga. Selagi belum lupa gitu, nggak apa-apa. Oh begitu, iya. Iya, tapi lebih cepat lebih bagus. Iya, Buya. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih atas sarannya. Insya Allah kami ingin melaksanakannya. Ya baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsin, Pak Utari. Namanya Pak Hamsin. Insya Allah dilanjut ke Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin untuk bertanya. Waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kemarin kami sudah dibagi itu ya mau sholat taharo. Ini kami saya belum belum lakukan. Ini nunggu dari Buya. Apa sekarang saya sudah boleh lakukan, Buya? Itu aja, Buya. Iya, sebetulnya amalan itu kalau sudah sampai ke tangan kita, laksanakan aja. Tidak perlu nunggu dari apa-apa dari saya, ya. Ya, jadi kalau sudah sampai ke tangan kita, insya Allah kerjakanlah. Itu, karena itu sudah baiat, itu sudah halal itu, ya.
Ya, Buya. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lainnya? Jamaah, silakan. Belum ada, mungkin saya Buya. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi Itu ada. Turunkan tangannya, Pak. Oh iya. Harus diturunkan tanda tangan, di gambar tangan. Silakan, silakan. wabarakatuh. Cara untuk mendikirkannya Buya itu di satu-satu atau sekaligus tiganya Buya? Itu apa? Jat sama ya jat ini ya batinu ya nurulnya itu semalam sekaligus tiga atau satu-satu cara mendikirkannya Buya? Itu aja Buya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya dulu satu-satu, ya. Kenapa? Saya ingin semuanya itu pasti maujud dulu. Kalau saya ya, karena kalau ngerjakan yang mendirikan, kalau memang nggak ada, ibarat rumah, kita mendirikan rumah. Kalau saya, menurut saya itu memang harus benar-benar diwujudkan satu-satu dulu, gitu ya. Kan pernah saya sampaikan, dari satu kodrat ke satu kodrat itu menelan waktu 6.000 tahun di zaman itu, ya, 6.000 tahun di zaman itu. Jadi kita mungkin akan dapat petunjuk dari 6.000 tahun tadi, sesuatu yang ada rahasia dari itu. Dari batin ke zat 6.000 tahun, dari zat ke nur 6.000 tahun. Masa nggak dapat sedikit kita? Ingat, pasti ada isyarah-isyarah yang tersembunyi yang akan terungkap. Kan gitu yang kita harapkan. Jadi kalau kita bercerita tentang kebaikan, lebih baik lama daripada cepat. Kalau kita bercerita keburukan, lebih baik cepat daripada lama. Betul nggak? Itu, ya kan? Kalau kita mau dapat banyak pengalaman, ya carilah kesulitan, kan gitu. Artinya bukan dicari kesulitan, lebih banyak kita mengalami, lebih banyak pengalaman. Baik, paham. Insyaallah. Terima kasih Buya atas penjabarannya. Silakan jamaah yang lain. Baik. Ada yang mau bertanya? Pak Apip. Oh, ada tuh ya. Pak Apip, silakan Pak Apip, nanti Pak Apip ya. Silakan Pak Apip. Audionya Pak, tolong dibuka. Audionya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikirnya ya batinu, ya zidin, ya nur, apakah itu dilakukan setelah taharat kolbi Buya atau sebelum taharat kolbi sudah bisa dizikirkan? Terima kasih Buya. Setelah taharoh kolbi kalau bisa, bagi yang sedang taharoh. Bagus setelah taharoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.